Jadi kalau sudah kita lama tidak mendengar kaji, lama tidak ke masjid, lama tidak sholat berjamaah, maka hati kita akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Pertanyaannya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Hampir di mana-mana saya ketemu jamaah ke umurnya 50 tahun ke atas semua ini kayaknya ini. Hah? Yang sebaya Ananda kita ini berapa orang yang hadir sekarang ini? Satu, berapa umur sekarang? 15. Abang dah berapa itu umurnya? Abang ya? Berapa umur? 28. Itu berapa umurnya? 14. Itu berapa umurnya? 15. Yang lain gak ada di kampung ini? Cuman ini ya, isi anak pemuda nih. Hah? Oh ini ada. Hah? Dari sekian banyak perumahan di sini, cuman ini yang anak-anak muda ini. Pak Ibu sekalian. Ya? Mana yang lainnya? Merantau ya? Oh kalau merantau ya alhamdulillah wajar. Tapi hati-hati kalau di rumah, kalau di kafe, siap-siap orang tuanya diseret ke neraka nanti. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi jangan yang tua-tua saja yang ke masjid. Bawa anak, bawa menantu, bawa anak, bawa cucu. Jangan apa-apa. Udah gege-gege baru ke surau muda dulu manga. Udah pensiun baru ke surau. Nggak laku lagi tanda tangan. Nggak dihormati lagi di kantor baru ke surau. Balai tak campak wa. Ke Allah aja mengadunya. Dulu waktu muda kama. Mudah-mudahan yang tiba-tiba kini sejak muda lah bantu aku. Amin. Coba mana yang muda-muda coba? Mananya Pak, kalau anak-anak kita Pak Ibu sekalian, menantu kita lama ndak ke masjid, lama ndak baca Quran, lama ndak mendengarkan ceramah, mata hati anak-anak kita akan keras seperti batu Pak. Itu maksudnya Pak. Sulit diagih tahu, sulit dinasihati. Sekarang hari ini bahkan anak yang ngatur orang tua, bukan orang tua yang ngatur anak. Bagaimana kita seorang ayah bisa menjadi pemimpin di negeri orang, sementara di rumah sendiri aja suara kita nggak didengar anak-anak kita. Anak kita aja nggak dengar suara kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa segala macam. Di rumah saja kita nggak didengar sama anak kita. Menunjukkan apa? Kita pemimpin yang gagal, Pak Ibu sekalian. Karena apa? Boleh jadi mungkin salah asuhan. Ya. Bapak sekalian mati Allah. Jadi itu yang menyebabkan hati kita keras seperti batu. Lama tidak mengaji. Nah, kemudian saya jelaskan kembali Bapak sekalian. Apa akibatnya kalau kita lama tidak mengaji? Apa akibatnya kalau kita tak lama mentadaburi Al-Quran? Apa akibatnya? Buka surat ke-7. Jangan selembar-selembar, langsung cari angka 7-nya. Nah, iya, terus. 7 kan? Iya. Ayat 175. Mohon maaf Pak, ada ayat satu lagi Pak untuk asisten saya Pak. 175. Siapa nama tadi? Fahri. Fahri mau teh telur atau apa? Hah? 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka. Tunggu, Pak Ibu. Awal ayat ini ada perintah dan bacakanlah. Itu perintah dari Allah. Kalau ada perintah dari Allah, hukumnya apa Pak Ibu sekalian? Wajib. Dan bacakanlah hai Muhammad, kata Allah. Tapi ingat, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Dan Al-Quran ini selain Nabi Muhammad, untuk siapa Al-Quran ini? Untuk kita. Jadi ayat ini untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, untuk kita semua ayat ini. Bacakanlah. Tentang apa dibacakan? Perintah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Bacakan tentang orang yang dulu kami berikan ayat-ayat kami, pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dulu dia kecil mengaji, dia remaja mengaji, waktu di kampung mengaji, pondok pesantren dia, tamat pondok pesantren dia. Ya.
ilmu agamanya ada, sarjana SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Bapak Ibu sekalian. Terus Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Nak, sholat itu hukumnya wajib, meninggalkan sholat hukumnya dosa. Nak, judi itu haram, zina itu haram. Ya, alhamdulillah. Ini pembukaan. Ya. Ya. Jadi ceritakan kata Allah, bacakanlah, ceritakan tentang orang yang dulu belajar agama, orang dulu yang dulu belajar Al-Quran, tetapi dia melepaskan diri dari ilmu agama yang telah didapatkannya. Mana Pak? Dia campakkan ilmu agamanya, Pak. Pak, dia campakkan ilmu agamanya. Dulu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi setelah makin dewasa, Pak, nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Lanjut. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Kalau sudah begitu, pasti dia akan diikuti oleh setan. Lama tidak mengaji, diikuti setan dia. Kalau sudah diikuti setan, apa yang setan membawa kemana, Pak? Membawa kepada kesesatan, kepada neraka. Lanjut. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Maka jadilah mereka tersesat. Pak Ibu, kalau anak-anak kita lama tidak mendengarkan ceramah, Pak, habis waktu untuk di kafe, habis waktu untuk main game, main Facebook, habis waktu untuk kongko dan segala macamnya, lama tidak pegang Quran, maka kata Allah, maka mereka akan menjadi sesat. Mereka akan menjadi sesat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya. Nah, sabar nanti lebih ya. Baik. Ayat seterusnya 175. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras lagi. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Itu betul tertulis anjing sini? Hah? Betul? Enggak ngarang-ngarang? Ada kata anjing sini? Ada kata anjing, Pak. Ya. Jadi Pak, kata anjing itu Pak dari firman Allah, Pak. Bukan dari mulut Supari, bukan dari mulut saya. Ada orang bilang, Ustaz kok kasabana kajinya Ustaz anjiang. Awak dipanjangnya, Pak. Nyo di musaji anjing-anjing dikajinya. Nyo khutbah anjing-anjing. Nyo nak mencari kata anjing itu dari firman Allah kok, Pak. Ya. Coba ulang lagi Fari. Tetapi dia cenderung kepada dunia yang mengikuti keinginannya yang rendah. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kata Allah. Kalau kami mau, kata Allah. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Pak. Saya atau Bapak Ibu sekalian. Maka Allah pahamkan kita dengan Al-Quran, Pak. Allah pahamkan kita dengan Al-Quran. Ya, kita bisa membacanya. Kita membaca terjemahannya. Kita tahu maksudnya. Kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan. Disitulah letak kemuliaan kita. Tetapi apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar Quran. Sekarang semakin dia dewasa, cari pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk mengaji. Pagi berangkat, contoh macam orang di Jakarta, Pak Ibu sekalian. Subuh, belum subuh sudah berangkat ke kantor, ke sekolah. Pulangnya sampai maghrib isya. Begitu sampai cari pitih, cari duit Pak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk dengar pengajian. Tidak ada waktu ke majelis ilmu. Ya, mohon maaf Bu. Di komplek ini ada pengajian ibu-ibu. Umur berapa yang datang? Coba saya survei membuktikan. Umur berapa yang banyak datang? Ada nak ibu-ibu yang umurnya 25 tahun punya anak satu? Ada? Berapa banyak? Alhamdulillah. Yang ibu muda ya? Alhamdulillah. Ah, itu kalau bisa begitu, kayak begitu masjid Bu sekalian. Ya. Oke. Jadi kata Allah, kalau mereka habis waktu untuk dunia, yang pemuda sekarang apa kerjanya? Nongkrong di kafe, main futsal, main game dan segala macamnya, hingga tidak ada waktu untuk ke masjid, tidak ada waktu dengar pengajian. Maka kata Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah.
Di maknanya apa? Kalau ada orang Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Bayangkan Pak, Islam 7 keturunan, sholat seminggu sekali. Sudah jadi laki orang, lah jadi ayah orang, lah jadi mama orang, sholat bilotakana. Itu mama anjiang namanya itu. Kasaban apa? Itu namanya ayah anjing. Ya. Ada suami sholat seminggu sekali, suami anjing. Ya. Ada menantu sholat seminggu sekali, menantu anjing. Ya. Sholat kok seminggu sekali, Islam 7 keturunan. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Kok ditanya Pak, ada sholat Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya ada sholat cuman ya Ustaz, subuh aja yang belumnya. Subuh yang belum katanya. Ibu sekalian. Nah, mohon maaf Pak Ibu sekalian, mohon maaf. Di mana-mana saya tanya ini. Sepakat enggak Bapak Ibu sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak? Kalau ada orang sakit enggak sholat boleh enggak? Wajib sholat kalau sakit. Enggak bisa berwudu gimana mau sholat? Udah tayamum enggak bisa berdiri gimana mau sholat? Sholat baring Pak. Duduk dulu, jangan langsung baring. Ya, enggak sanggup berdiri duduk, enggak sanggup duduk berbaring enggak bisa angkat tangan dengan isyarat kedipan mata. Tetap wajib sholat walau terbujur di rumah di tempat tidur berminggu-minggu. Wajib sholat? Yakin? Kira-kira kalau Bapak Ibu dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat mau enggak? Swear. Waktu pesta pernikahan gimana? Sholat dulu. Sholat zuhur dulu baru begincu. Baru make up. Asarnya? Hah? Asarnya wuduk lagi. Hah? Wuduk lagi. Pertanyaannya kalau ibu tadi bilang sebelum make up sholat dulu, ya waktunya zuhur itu kalau memang setelah zuhur ya. Kemudian menjelang asar gimana? Ulang lagi, wuduk lagi. Pertanyaan wuduknya gimana? Gitu? Hah? Loh nanti kalau semua gincunya copor, celaknya turun gini gimana? Oh pakai kapas. Oh pakai backlin. Oh enggak. Gimana supaya bersih zat-zat kimia tadi kan? Bayangan Bu, survei membuktikan banyak pengantin Islam yang berpakaian begitu tuh tak sholat waktu pesta pernikahan. Betul enggak? Betul. Jujur kita nak? Enggak anak orang, enggak anak awak. Betul Pak? Enggak bini orang, enggak bini awak. Tapi bini mohon apa? Sir, saya menikah mohon maaf Pak, istri saya tuh enggak pakai gincu, enggak pakai make up, enggak pakai celak, enggak pakai syuting, ancak ibu bagi sayanya. Cantik bagi saya. Loh kan memang kecantikan istri kan memang untuk suami. Ngapain dipajang untuk suami orang? Dipercantik istri awak di depan laki orang. Apa kata orang? Ancak jo bininya ya. Barana ampe kau dan nanti jual kau. Ditunggunya jando bini awak tuh. Itulah bapak gua jo bini awak ancak ke orang lain. Akhirnya apa? Balaki di rumah, balaki di luar. Betul nak? Babini di rumah, babini di luar. Itu tadi. Baik sekalian. Jadi kata Allah tadi, kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran, ya cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Jadi kalau ada orang Islam karena cenderung kepada dunia, karena pekerjaan, tinggal sholat, anjing itu. Mohon maaf Pak, ini kan sedang renovasi masjid kita enggak? Masih dalam tahap pembangunan Pak. Mudah-mudahan enggak kejadian ya, mudah-mudahan ya. Kebanyakan tempat lain kalau sedang renovasi masjid begini, masuk waktu sholat apa kata mandornya? Hei anak buah, berhenti kerja, orang sholat.
Tapi tukang-tukang tuh nggak sholat. Ya Bu, itu tempat lain, sini sama. Mohon maaf lah Pak, yang nggak sengaja saya Pak. Gimana lagi? Oh, atau mungkin pekerjaannya orang Kristen kali ya? Hah? Apa kata mandornya? Berhenti kerja, orang sholat. Tapi dia nggak sholat. Kesimpulannya apa? Tukang tuh bukan orang. Batu kasana ke Ustaz. Balik kepada gini Bu. Cenderung kepada dunia. Untuk kerja sanggup dia. Hah? Manjat sana, manjat sini, angkat sana, angkat sini, kotor sana, kotor sanggup dia. Sholat tak sanggup. Hah? Orang malam tidur dia kerja cari duit. Orang santai-santai dia mendaki gunung untuk pekerjaannya. Ke laut cari ikan. Ke hutan cari kayu. Ke pasar ngangkat beban-beban berat kuli-kuli panggul itu. Tapi sholat tidak. Anjing. Kata Allah Pak. Bayangkan berapa banyak orang Islam bermental anjing Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Islam hari ini sholat kapan maunya saja. Semoga keluarga kita nggak ada yang begitu Pak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah dalam ayat ini, apa perangai anjing itu? Anjing itu kalau dinasihati, kalau apa kata Allah? Apabila dia diusik, dijulukannya lidahnya. Apa dia dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Maknanya anjing itu dikasih tahu dengan tidak, nggak sama saja, nggak akan berubah anjing itu Pak Ibu sekalian. Maka di ujung ayat tadi apa kata bunyinya Farhan? Di ujung ayat tadi. Maka ceritakanlah kisah itu, ayat 176 tadi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Mendustakan ini gimana maksudnya ini? Dia tahu tapi tidak mengerjakannya. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Pertanyaannya, apa tidak tahu? Laki orang tuh, bini orang tuh, ayah orang tuh, sholat hukumnya wajib. Lah jadi ayah orang maka tinggal sholat. Lah makin gadang maka tinggal sholat. Mohon maaf kalau anak-anak SD belum balik nggak sholat wajar. Anak TK nggak sholat wajar. Belum sempurna akalnya, belum balik dia. Ini sudah dewasa, sudah SMA dia, sudah kuliah dia, sudah bekerja dia, sudah sarjana dia. Sholat kapan maunya, anjing itu. Kata Allah Pak. Kenapa sampai hari ini banyak orang begitu? Kenapa? Karena keras hatinya lebih keras daripada batu. Karena apa? Lama tidak mendengarkan kaji. Makanya mohon maaf Pak, kok dapat di komplek ini Pak, ada pengajian khusus untuk remaja dan pemuda Pak. Tolong Pak usahakan itu Pak. Tolong Pak Ibu usahakan, Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, tolong hantarkan anak kita, ya pemuda-pemudi pelajar untuk pengajian khusus remaja, pemuda dan pelajar Pak. Tolong, kalau tidak mohon maaf Pak ya, kalau tidak Bapak semua menanggung dosa semuanya. Saya Pak ya mohon maaf, di Nagari Siano Bukit Tinggi Pak, setiap malam minggu awal saya diundang ceramah di situ, ya saya ajak remaja-remaja, pelajar-pelajar pemuda dari kelas 5 SD, dari kelas 5 SD, SMP, SMA, putus sekolah yang sudah dewasa, ya umur 20 ke bawah itu, saya ajak malam minggu tidur di masjid Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah terkumpul 100 orang lebih Pak Ibu. Sudah sholat isya, tahsin tajwid, baca Quran, belajar baca Quran. Sudah baca Quran, istirahat. Memang Pak, yang namanya sudah zamannya sekarang anak candu handphone, enggak langsung saya suruh mereka berhenti main handphone. Boleh, setelah ngaji kalian boleh main handphone, mau main game, tapi celek yang bagus-bagus, jangan celek YouTube yang segala macamnya. Sampai jam 12. Akhirnya jam 12 selesai, saya kumpulkan handphone mereka, dimasukkan dalam tupperware, masuk dalam kamar. Tidur kita. Jam 3 malam saya ajak mereka sholat tahajud Pak, malam minggu saya ajak sholat tahajud.
Alhamdulillah anak-anak yang kata kita anak mada, anak karengkang, anak berandalan, ternyata diajak sholat tahajud nangis-nangis. Menangis-nangis Pak Ibu sekalian. Anak yang tak pernah sholat tuh tersentuh hatinya Pak Ibu sekalian. Ternyata dia masih dihargai. Ternyata dia masih diperdulikan. Ya, hati-hati Pak Ibu. Kalau kita tidak siapkan waktu untuk remaja-remaja kita nih, habis remaja-remaja kita nih Pak Ibu sekalian. Kalau tidak dari sekarang dia berbekal ilmu agama, nanti dia akan jadi suami orang. Nanti dia akan jadi ayah orang. Bagaimana dia memimpin rumah tangganya kalau dia tidak punya bekal ilmu agama? Mohon maaf, kalau sekedar nikah saja, kalau sekedar kawin saja, mohon maaf, orang kafir kawin juga. Kalau sekedar kawin saja buat anak saja, baru kawin juga. Anjing kawin juga. Aduh. Kalau sekedar punya untuk kawin punya anak aja, anjing kawin juga siapa tadi? Mohon maaf Pak, kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak supaya anak jadi sarjana, mohon maaf, di kampung saya di Mangguang tuh Pak, ada sekolah STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi alhamdulillah Pak, Barua di kampung Ambola sarjana Pak, nggak sombong banambo dah. Ya sebiasa saja. Barua di kampung Ambola sarjana Pak, cuman yo Barua tuh nggak pernah ke surau. Barua tuh nggak pernah ke surau Pak, yang sarjana tuh. Barua tuh nggak pernah mengaji. Pertanyaan kalau anak awak nggak pernah ke surau, sarjana anak awak nggak pernah ke surau, bedonya jo Barua di Mangguang tuh. Coba lihat anak kita. Dari sekian waktunya bersama kita di rumah, ada enggak anak kita tergerak hatinya ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Coba, siapa yang hadir ke masjid ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang rajin ke masjid, Bu? Siapa yang rajin ke masjid? Kalau dapat segera Ibu ambil jadi menantu. Waktu subuh yang rutin, walau umurnya 65 tahun, 70. Loh kok ketawa Pak? Kok ketawa? Saya serius ini Pak. Loh, jangan tertipu dengan casingnya Pak. Casing boleh berubah, tapi mesinnya mesin Jepang. Jangan sepele Bu, minumannya tongkat Ali. Loh, Pak, karena yang hari ini yang subuh itu yang kayak begini yang datang ini Pak. 65, 70. Saya yakin kalau Ibu ambil jadi menantu yang 65 tahun ini akan selingkuh lagi, yakinlah. Loh, enggak percaya coba. Loh kok berdantang galak Ibu nampaknya. Sebab yang muda-muda tuh enggak ada langkah ke masjid sekarang ini. Kata ibu umur saja belum sampai 60, tua pula menantu pada wale. Baik sekalian, balai itu isi surau kini subuh-subuh orang gaek-gaek. Nah kalau ada yang bantu aku Pak, bantu aku langkah kok, perlu dilestarikan kok, jangan sampai punah. Kok anak langka kok Pak Ibu sekalian. Ada orang tua sini, ayah ada, ibu ada, beruntungnya sekeluarga ke masjid. Pak Ibu sekalian. Nah, tolong dirawat anak ini Pak Ibu sekalian, dijaga nih, jangan sampai punah. Iya, apa kata dia? Karena mereka akan meneruskan perjuangan kita Pak Ibu sekalian dari sekarang ini. Dari sekarang ini dipersiapkan Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, begitu pula kalau kita sudah lama tidak mendengar kaji, akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, ya, buta, mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Kenapa? Allah kunci mati hatinya. 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Baca terjemahnya 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dan kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesak lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Tidak takut ninggalin sholat. Tidak takut membuka aurat. Tidak takut pacaran. Pak Ibu sekalian, pacaran itu zina Pak Ibu. Tidak ada konsep pacaran dalam Islam. Pacaran zina. Jadi jangan bangga kalau anak kita pacaran zina. Ya. Sekarang orang tua hari ini bangga kalau anaknya punya pacar. Kamu udah punya calon. Ya. Kemudian dibebaskan pergi kemana-mana berdua-duaan. Hah? Bahkan katanya kalau sudah tunangan boleh pergi kemana-mana. Ditanya sama tetangga, kemana anak Uni? Pai ke Bali, Josia, jo tunangannya. Bangga lah tuh. Hah? Naik lo oto Cindurmato, oto apa? Oto ALS lah misalkan. Pergi ke Jakarta nih oto ALS, sebangku. Alun nikah lagi, alusah menikah duduk sebangku. Kira-kira kalau mangantua, kira-kira kalau mangantua, bantu tuh. Laki perempuan tunangan, pacaran, kalau ketiduran gimana? Astagfirullah. Begini. Aduh. Gak kuat. Kalah lo orang laki bini. Orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang celaka itu. Orang tuanya dayus itu. Dayus itu apa? Tidak ada rasa iri, cemburu melihat anaknya berzina. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia itu geremo orang tuanya itu. Ya. Membiarkan anaknya melacurkan dirinya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi punya hati, walau qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk mendengar merenungkan ayat-ayat Allah. Alam takambang jadi guru itu ayat Allah. Tsunami terjadi, hancur permukiman, hancur perumahan. Yang tegak apa? Masjid, itu ayat Allah. Gunung Merapi di Minangkabau, di Gunung Singgalang, Kepatang tuh Galodoh, kedua-duanya mengeluarkan lahar dinginnya. Ya, Merapi Jo, Gunung Singgalang Pak Ibu sekalian, tanggal 11 Juni kemarin kalau tidak salah, 11 Mei apa ya? Ya. Hancur rumah-rumah, ayam tagak. Ketika cari video, masjid tetap tagak. Maknanya apa? Allah ingin mengingatkan kita orang Minang, orang surau, babaliak ke surau, ramikan surau. Surau lah sampai salame di muka bumi Allah. Nah itu yang dijauhi oleh pemuda hari ini. Di situ yang pemuda jauh hari ini. Langka pemuda-pemuda yang cinta ke masjid. Termasuk hari ini di mana-mana saya melihat. Alhamdulillah setelah saf tadi ada sekitar 3 saf. Salah tadi enggak? Isa tadi ya. 3 saf Pak ya. Mana pemudanya? Berapa saf pemudanya? Ya. Maka kalau dapat Pak Ibu sekalian, coba sesekali buat malam minggu ajak pemuda tuh tidur di masjid. Cuman ialah sediakan wifi. Jangan kalah dengan kafe. Sediakan minumannya, sediakan snacknya. Sholat tahajud kalau perlu nobar, nonton bareng, tapi bukan nonton bola ya. Nonton Al-Fatih, nonton Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana membebaskan Palestina, ya. Bagaimana Al-Fatih menghancurkan kekuatan Konstantinopel, Pak Ibu sekalian. Nah, itu perjuangan-perjuangan Islam, tonton bareng.
Dikasihkan keterangan, menonton bagaimana kondisi di Palestina. Saudara kita hari ini Pak Ibu sekalian di Palestina. Masya Allah Pak Ibu. Hati-hati Pak Ibu. Hati-hati Pak Ibu. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita terzolimi. Saudara anak-anak kecil di Palestina hancur dirudal. Dirudal anak kecil Ibu. Rumah sakit dirudal, masjid dirudal, ambulan dirudal, dokter-dokter, perawat-perawat, bayi-bayi dirudal. Dunia hanya sekedar menonton, Pak Ibu sekalian. Mana pasukan keamanan PBB yang diterjunkan ke Palestina situ? Seakan-akan dunia bersepakat untuk membunuh, membasmi saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata orang Palestina? Bukankah kami saudara kalian seiman dan setakwa? Bukankah kami ini hamba Nabi Muhammad? Kenapa kalian biarkan kami? Hei raja-raja Arab. Hai raja-raja Arab. Hai pemimpin-pemimpin Islam. Mana tentara kalian? Amerika membantu Israel mengirimkan tentaranya. Mengirimkan pesawatnya. Mengirimkan kapalnya. Mereka orang kafir menolong Israel. Pak Ibu sekalian. Sang penjajah. Amerika, Prancis, Jerman membantu Israel. Palestina siapa yang bantu? Pak Ibu sekalian. Tidak ibah kita mencari anak-anak ketek dibantai di orang Palestina. Sampai anak-anak ketek itu Pak makan rumput Pak. Makan rumput anak Palestina itu Pak. Ya. Kita makan enak di sini. Tidak terpikirkah mereka di sana makan apa Pak Ibu sekalian? Bayangkan kalau cucu-cucu yang mati itu cucu-cucu kita, anak-anak itu. Sampai ada anak balita, sudah hilang semua keluarganya. Dia sendiri yang terselamat Pak Ibu sekalian. Sampai saya melihat di YouTube itu Pak Ibu, anak kecil ya duduk di pinggir jalan sebegini, nggak ada ayah, nggak ada ibu Pak Ibu sekalian. Dan dunia dia membisu, hanya sekedar kutuk mengutuk Pak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR kita semua Pak Ibu sekalian. Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dilihat daripada kekuatan jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Mereka tahu hadis Rasulullah Pak Ibu sekalian. Bukan tidak tahu mereka. Mereka tahu hadis Rasulullah, katanya Rasul bersabda, 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat apa Pak Ibu? Solat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Karena dalam solat subuh itu ada solat sunnah, solat fajar namanya. Rok'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah di waktu fajar. Itu baru solat sunnahnya baru tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf. Anak ibu kerja kemana? Kuliah kemana? Berapa gajinya? Apa mobilnya? Apa kendaraannya? Mana lebih hebat dibandingkan 2 rakaat di waktu subuh kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak para pemuda yang mengejar keutamaan 2 sholat fajar itu Pak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah lagi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk seorang-seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal, masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Pak Ibu, maukah kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Rindu tak dengan Rasulullah? Pak Ibu, rindu tak dengan Rasulullah? Ingin ketemu dengan Rasulullah tak? Kalaulah boleh berandai-andai, hidup Rasulullah kini di zaman kita, kira-kira gimana rumah kita? Dah hangus terbakar Pak. Nah, yang kesuruh cuman bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak menantunya dibiarkan tidur. Dia apa? Sagan awak kami nantu. Sagan awak kasidi. Contoh terbakar rumah awak jam 2 malam. Jam 2 malam terbakar rumah. Rumah awak rumah gadang batingke. Nah, pintu kamar ibu pas di depan pintu utama tuh. Terbakar rumah jam 2 malam. Apakah bapak ibu berdua aja mau lari? Hah? Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan.
terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja yang mau lari? Hah? Apa yang bapak ibu lakukan? Bangunkan menantu. Jam 2 malam loh. Nggak sagan ke menantu. Dek sagan ke menantu. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Jagolah Sidi. Dek orang Minang kok hebat banget ke menantunya mah. Sayang mana lah baca puik menantu tuh sembayang indah baca puik lo tuh barua tuh. Baca puik lo tuh hilang lo piti berjuta-juta mencoba barua tuh. Bisa lihat. Tabaka rumah jam 2 malam, dek sagan kami nantu menjagonya. Sidi, oh Sidi rumah tabaka Sidi. Itu menjagoannya rumah tabaka jam 2 malam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjagoannya? Hah? Digunda dah pintu tuh. Kok bisa didobrak? Dobrak nak. Cuman umur ibu dah 75 tahun, bahkan udah nak talok, Pak Ika luar. Tolong. Sidi ambo, anak ambo, tak kurang. Orang kampung tibo. Dipangan orang pintunya, didobrak nak. Tubret, didobrak. Namun karena menantu kamarnya pakai AC, spring bednya harga 50 juta. Ya, cover bednya 10 juta. Bantalnya 5 juta. Kenaan tidur, selimutan. Dek sagar ke menantu, dek gang. Sidi, rumah tabaka. Gitu menjagoannya. Gitu menjagoannya. Diegang dah. Umpama ke kakinya, Sidi rumah tabaka. Ndak begitu. Oh, begitu ndak? Waktu sholat subuh begitu ndak bangunkannya? Waktu sholat subuh begitu ndak menjauhkan Sidi itu? Tangguanglah beko Bapak Ibu sekalian. Juapi dunia, came hawa hangui Sidi itu. Juapi neraka, kok sayang ke anak, kok sayang ke menantu, kok sayang ke cucu, jagoan subuh. Barangke kamu saji, yang laki-laki kamu saji. Kecil Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah, menantu sholat di rumah, itu namanya lelaki solehah. Lelaki solehah itu yang sholat di rumah itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mencintai rumahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala.